Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Adapun topik pembahasan kita kali ini yaitu chapter 5 mengenai konsep laba dan pengakuan dan penandingan pendapatan. Baik, untuk materi pertama yaitu sifat laba. Bedford menyatakan bahwa dalam literatur umumnya terdapat 3 konsep dasar mengenai laba, yaitu pertama, laba psikis, yang mana laba ini menunjuk pada pemenuhan keinginan manusia. Mengukur laba ini juga sulit karena keinginan manusia itu tidak dapat diukur dan dapat dipenuhi pada tingkat yang berbeda ketika seseorang itu memperoleh laba real. Nah, yang kedua yaitu laba uang, yang mana laba ini mengacu pada peningkatan nilai sumber daya moneter. Meskipun laba uang ini dapat diukur dengan mudah, namun tidak memperhitungkan perubahan nilai unit moneternya. Lalu yang ketiga adalah laba real, yang mana laba ini mengacu pada peningkatan kekayaan ekonomi. Lalu yang kedua yaitu ada konsep-konsep pengelolaan modal. Yang pertama yaitu pengelolaan modal finansial, yang mana ini terjadi ketika jumlah uang bersih perusahaan itu pada akhir periode lebih tinggi dibandingkan dengan awal periode. Lalu perspektif ini itu merupakan pendekatan konvensional dalam manajemen modal yang umumnya itu digunakan oleh akuntan keuangan. Nah, yang kedua ini ada pengelolaan modal fisik, yang mana prinsip ini itu menyiratkan bahwa laba atau pengembalian atas modal tersebut terjadi ketika kapasitas produksi fisik itu suatu perusahaan pada akhir periode lebih besar daripada awal periode. Lalu untuk perbedaan utama antara manajemen modal finansial lalu dengan manajemen modal fisik adalah dalam cara kenaikan nilai asetnya dan penurunan nilai aset tersebut, yang mana holding gain itu atau holding loss terjadi nilai komponen laporan keuangan itu berubah selama periode akuntansi. Next, di akuntansi nilai kini, yang mana harga masuk atau biaya penggantian. Kapasitas produk itu diukur dengan biaya penggantian, yang mana jumlah uang yang dikeluarkan itu untuk menggantikan aset dengan aset serupa dalam kondisi yang sama. Lalu nilai keluaran atau harga jual. Nilai keluaran ini adalah biaya peluang yang mengukur pengorbanan atas kepemilikan aset, bukan dari biaya penggantian. Lalu ada nilai sekarang yang terdiskontokan atas ekspektasi arus kas di masa depan. Nah, dalam pendekatan ini, laba itu dihitung sebagai selisih antara nilai sekarang aset neto pada akhir periode dengan nilai sekarang aset tersebut pada awal periodenya. Nah, tanpa memperhitungkan investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemiliknya. Lalu semua aset itu dianggap sama atau dapat memberikan potensi layanan di masa depan. Nah, di sini juga ada laba ekonomi versus laba akuntansi. Nah, dalam mengukur laba ekonomi itu pada awalnya para akuntan itu berpendapat bahwa pendekatan transaksi itu harus digunakan untuk mengukur aset, lalu liabilitas, pendapatan, dan beban. Nah, pendekatan ini itu bergantung pada asumsi bahwa elemen-elemen laporan keuangan itu harus dilaporkan saat terjadi pertukaran dengan pihak di luar perusahaan. Namun, riset empiris itu menunjukkan bahwa laba akuntansi itu berkaitan dengan ukuran-ukuran laba berbasis pasar seperti imbal hasil, atas saham, dan harga sekuritas. Nah, sebagai respon terhadap informasi dalam laporan keuangan itu, meskipun demikian, pendekatan berbasis transaksi ini telah dikritik karena tidak melaporkan seluruh informasi relevan mengenai bisnis entitas. Di sini ada pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan ini adalah langkah formal dalam mencatat suatu transaksi atau peristiwa dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, realisasi adalah itu juga proses mengubah aset non-kas menjadi kas atau klaim atas kas. Nah, dalam akuntansi sendiri itu berbasis transaksi, pendapatan itu diakui saat pendapatan tersebut itu terrealisasi atau dapat direalisasikan. Nah, oleh karena itu juga pengakuan akuntansi itu bergantung pada penentuan kapan realisasi ini akan terjadi. Dan pada tahun 1604, yaitu Komite Realisasi American Accounting Association merekomendasikan bahwa konsep realisasi ini dapat diperbaiki dengan menerapkan kriteria berikut. Yang pertama yaitu pendapatan itu harus dapat diukur.
Lalu pengukuran pendapatan itu harus diversifikasi oleh transaksi pasar eksternal, dan peristiwa-peristiwa krusial itu harus telah terjadi gitu. Terus pengujian peristiwa krusial itu juga menyatakan bahwa pendapatan harus direalisasi pada saat penyelesaian tugas yang paling krusial dalam proses penerimaan pendapatan tersebut. Oke, di sini juga ada alternatif titik pengakuan pendapatan. Nah, di sini itu sebenarnya ada terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pendapatan diakui selama proses produksi. Nah, ketika suatu produksi perusahaan itu berlangsung selama 2 periode atau bahkan lebih, nah penting itu untuk mengalokasikan pendapatan ke periode akuntansi yang sesuai. Nah, dalam hal ini itu perusahaan itu dapat menggunakan metode pengakuan pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian dengan mengestimasikan progres pemenuhan kewajiban secara adil. Nah, yang kedua ini ada pendapatan diakui saat penyelesaian produksi, yang mana produk itu sudah dapat dijual dengan harga yang telah ditetapkan di pasar terorganisir, yang mana pendapatan itu dapat diakui ketika barang tersebut itu sudah siap untuk dijual. Nah, yang ketiga yaitu pendapatan diakui saat jasa itu telah diberikan. Nah, dalam hal ini juga seperti kontrak, jasa, atau layanan yang ada 3 langkah, yang mana itu melakukan penerimaan pesanan, lalu pelaksanaan jasa atau layanan, dan pengumpulan kas. Oke, yang keempat yaitu pendapatan diakui saat kas itu diterima. Nah, dalam beberapa situasi itu ketika penerimaan pendapatan sepenuhnya diyakini, maka pengakuan itu dapat ditunda hingga pembayaran kas diterima. Contohnya dalam metode angsuran dan metode pemulihan kas yang dapat menyebabkan penundaan pengakuan pendapatan. Nah, yang terakhir yaitu pendapatan itu diakui saat terjadi beberapa peristiwa. Dalam hal ini juga bisa disimpulkan bahwa beberapa kasus itu di mana tidak ada kontrak yang mengikat atau hak untuk membatalkan janji. Pengakuan pendapatan ini dapat ditunda ketika hingga tercapainya titik ratifikasi atau berlalunya waktu, seperti itu. Lalu di sini teman-teman ada pembahasan mengenai pedoman pengakuan pendapatan. Nah, panduan pengakuan pendapatan ini memberikan aturan untuk mencatat pendapatan dan aspek lain yang terkait dengan aktiva pendapatan. Nah, kompleksitas dari aturan yang mengatur pengakuan pendapatan ini membuatnya sulit untuk menentukan kapan dan bagaimana sih pencatat pendapatan itu dengan benar. Nah, sejauh ini itu lebih dari 100 standar terkait pengakuan pendapatan telah dikeluarkan. Namun, banyak dari standar tersebut itu dianggap tidak konsisten satu sama lain. Maka dari itu, Security and Exchange Commission dan FASB bekerja sama untuk mengembangkan kriteria pengakuan pendapatan yang lebih konsisten. Nah, upaya ini tuh menghasilkan penerbitan pernyataan termasuk dalam ESC nomor 101, lalu FASB ATF nomor 0021 dan 091 serta FASB ISU 2014-09. Oke, di sini juga terdapat Staff Accounting Bulletin atau SAB nomor 101. Nah, pada tahun 1990-an itu kebanyakan pasar saham itu menilai perusahaan ini berdasarkan pendapatannya, yang mana menyebabkan banyak sih perusahaan itu menunjukkan harga saham dan kapitalisasi pasar yang tinggi meskipun laba mereka itu tidak begitu besar. Nah, terdapat dugaan-dugaan nih kesalahan termasuk aktivitas yang melanggar akuntansi yang tepat. Nah, diantaranya yang pertama itu mengeluarkan pernyataan pers di internet sehubungan dengan proyeksi suatu pendapatan yang salah dan menyesatkan. Nah, yang kedua itu ada pelaporan pendapatan penjualan perangkat lunak yang tidak sesuai dari pelaporan pendapatan yang tidak wajar. Dengan aturan itu pendamping atau kontingensi material. Nah, yang ketiga ini ada mencatat kesepakatan barter palsu, yang mana menyebabkan adanya salah saji di material pada pendapatan. Nah, yang keempat ada mengakui pendapatan itu tidak tepat melalui transaksi bil
and hold yang curang seperti itu. Lalu yang kelima ada kesepakatan deal and hold. Lalu ada penjualan konsinyasi, lalu ada aturan pendamping, dan yang terakhir ada transaksi membeli dan menjual tertentu dari suatu mata uang. Nah, di sini juga ada Staff Accounting Bulletin atau SIB nomor 101. Nah, SIB nomor 101 ini menyatakan bahwa jika suatu transaksi itu berada di antara cakupan literatur otoritatif, nah terkait pengakuan pendapatan tadi, maka pedoman tersebut itu harus diakui. SIB nomor 101 memuat persyaratan tambahan. Yang pertama yaitu terdapat bukti persuasif. Lalu yang kedua, pengiriman telah terjadi. Ketiga, fee pemasok sifatnya itu tetap atau bisa ditentukan. Lalu yang keempat, pemungutan imbalan mungkin terjadi. Oke, next di tahun 2003 itu panduan pengakuan pendapatan dalam GAAP umumnya terbatas pada satu derivable saja. Nah, karena itu sulit bahkan tidak mungkin mencari metode pengakuan pendapatan yang dapat diterapkan pada kombinasi derivable tersebut. Nah, GAAP sendiri itu tidak memberikan definisi yang komprehensif gitu untuk derivable ini atau unit akuntansi yang terpisah dan tidak menyertakan ketentuan atau pedoman untuk menentukan. Nah, di sini juga ada dua asumsi atau pendapat yang mana yang pertama itu kapan sih dan bagaimana membagi perjanjian bisnis menjadi unit akuntansi yang terpisah atau kriteria pemisahan itu seperti apa. Lalu bagaimana sih mengukur dan mengalokasikan total harga penjualan ke masing-masing unit akuntansi secara terpisah. Nah, persyaratan pengukuran dan alokasi itu seperti apa? Nah, lalu terdapat ada FISB ISG topik nomor 606. Nah, pada tanggal 19 Juli 2001 itu Lane Turner atau Chief Accountant ESG mengirimkan surat kepada Sir David Tweedy atau Ketua International Accounting Standard Board meminta ISB itu untuk memimpin proyek pengembangan standar akuntansi yang mana untuk pengakuan pendapatan. Nah, kemudian pada tahun 2002 ISB itu dan ISB memulai proyek bersama untuk mengembangkan standar pendapatan yang seragam untuk Generally Accepted Accounting Principle yang mana juga terjadi pada tahun 2002 tersebut. Untuk materi sampai sini cukup sekian. Dilanjutkan dengan materi selanjutnya kepada rekan saya Devani Hasna. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari chapter 5 ini. Kemudian di sini ada situasi-situasi pengakuan pendapatan secara khusus. FASB ASC nomor 606 ini memberikan pedoman implementasi untuk membantu perusahaan menghadapi beberapa situasi yang kompleks. Yang pertama ada penjualan dengan hak untuk mengembalikan produk. Perusahaan juga dapat menawarkan hak kepada pelanggan untuk mengembalikan produk yang telah dibeli. Kemudian pengembalian dana dapat melibatkan pengembalian penuh atau sebagian dari pembayaran yang telah dibuat. Kemudian juga perusahaan juga dapat melakukan pengurangan pada jumlah yang masih harus dibayar kepada penjual. Kemudian terakhir ada penggantian produk dengan produk lain juga mungkin terjadi. Kemudian yang kedua ada garansi. Terdapat dua jenis garansi. Yang pertama ada garansi keyakinan yang dimana ini tuh disertakan dalam harga jual produk dan mencakup pemenuhan spesifikasi produk, dan juga garansi layanan yang menawarkan layanan tambahan di luar garansi keyakinan. Garansi layanan ini juga biasanya tidak termasuk dalam harga jual produk dan dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Pendapatan terkait garansi layanan ini diakui setelah periode garansi ini berakhir. Kemudian yang ketiga ada konsinyasi. Konsinyasi ini terjadi ketika perusahaan mengirimkan produk kepada agen tetapi tetap memiliki kendali atas produk itu sampai peristiwa tertentu terjadi, seperti penjualan produk. Kemudian keempat ada biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Beberapa industri membebankan biaya kepada pelanggan pada awal atau mendekati dimulainya suatu kontrak. Hak untuk membeli kembali. Perusahaan memiliki hak untuk mentransfer aset kepada pelanggan, tetapi juga memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut di kemudian hari.
Kemudian terakhir ada perjanjian bill and hold. Perjanjian ini muncul saat pelanggan ditagih atas produk yang siap dikirim, tetapi perusahaan ini menahan pengiriman hingga tanggal yang ditentukan di masa yang akan datang. Kemudian pendapatan diakui dalam perjanjian bill and hold ketika alasan untuk perjanjian tersebut disubstansial. Produk dapat diidentifikasi secara terpisah sebagai milik pelanggan, dan produk saat ini juga siap untuk ditransfer secara fisik kepada pelanggan. Kemudian ada pengungkapan. Tujuan dari pengungkapan tersebut adalah untuk memberikan informasi yang memadai kepada para pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat memahami sifat, jumlah, waktu, dan juga tingkat kepastian yang terkait dengan jumlah pendapatan dan kas perusahaan. Informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang diperlukan harus diungkapkan, termasuk yang pertama, kontrak dengan para pelanggan. Informasi tentang pendapatan yang diakui dari kontrak dengan pelanggan termasuk penurunan nilai yang diakui, pemilahan pendapatan dari kontrak-kontrak tersebut, dan informasi mengenai saldo kontrak yang masih berlaku dan kewajiban pelaksanaan yang harus dipenuhi. Yang kedua, penilaian penting dan perubahan dalam penilaian. Penilaian penting yang telah dilakukan oleh perusahaan termasuk perubahan dalam penilaian tersebut. Contohnya menentukan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan, apakah sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Kemudian menetapkan harga transaksi serta alokasi jumlah ke kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, aset-aset yang diakui dari biaya-biaya. Informasi mengenai aset yang diakui dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memenuhi kontrak, dan dari informasi ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan transparan mengenai kondisi keuangan dan juga kinerja perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Kemudian ada penandingan. Konsep penandingan atau matching concept adalah proses untuk menghubungkan pendapatan dengan beban. Dari perspektif konseptual, penandingan pendapatan dengan beban yang relevan terkait dengan upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Kemudian di sini ada yang pertama, ada biaya. Biaya merupakan jumlah yang dikeluarkan sebagai imbalan atas barang yang diterima atau akan diterima. Kemudian yang kedua ada beban. Beban merupakan aliran keluar aset atau timbulnya liabilitas selama satu periode. Kemudian ada aset. Aset merupakan manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil dari sejumlah transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemudian ada kerugian. Kerugian ini merupakan penurunan nilai aset dari transaksi yang bersifat peripheral atau insidental bagi suatu entitas dan dari semua transaksi atau peristiwa lain yang mempengaruhi entitas selama satu periode, kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. Kemudian ada keterbatasan pengakuan laba. Yang pertama ada konservatisme. Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam situasi keraguan, lebih baik memilih metode akuntansi yang cenderung merendahkan nilai aset atau laba. FASB baru-baru ini mencoba mengurangi pengaruh konservatisme dalam pelaporan keuangan. Alasan di balik keputusan ini adalah bahwa menganggap konservatisme sebagai bagian dari integritas penyajian informasi tidak selaras dengan prinsip materialitas. Kemudian yang kedua ada materialitas. Informasi dianggap materialitas jika ada kemungkinan besar bahwa informasi yang dihilangkan atau disajikan secara keliru dapat dianggap oleh pihak yang memanfaatkan sumber daya yang memadai sebagai informasi yang benar-benar mempengaruhi gambaran keseluruhan. Kemudian ada kualitas laba, manajemen laba, dan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Yang pertama ada kualitas laba. Kualitas laba didefinisikan sebagai tingkat korelasi di antara laba akuntansi perusahaan dengan laba ekonominya. Beberapa teknik dapat digunakan untuk menilai kualitas laba, termasuk yang dirincikan berikut. Yang pertama, membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum digunakan dalam industri tertentu dan oleh perusahaan pesaingnya. Apakah prinsip yang digunakan oleh perusahaan untuk menggelembungkan labanya? Yang kedua, meninjau perubahan terbaru dalam prinsip-prinsip akuntansi dan perubahan dalam estimasi untuk menentukan apakah pihaknya menggabungkan laba. Yang ketiga, menentukan apakah pengeluaran diskresioner seperti iklan telah dengan membandingkan dengan periode-periode sebelumnya ditanggungkan. Yang keempat, berupaya menilai apakah beberapa beban seperti beban garansi tidak tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kelima, menentukan biaya penggantian untuk persediaan dan aset-aset lainnya. Menilai apakah perusahaan menghasilkan arus kas yang memadai untuk mengganti aset-aset yang dimilikinya.
Keenam, mempelajari catatan atas laporan keuangan untuk menentukan apakah ada kontingensi kerugian yang dapat menurunkan laba dan arus kas di masa depan. Ketujuh, mempelajari hubungan di antara penjualan dan piutang untuk menentukan apakah piutang meningkat lebih cepat daripada penjualan. Yang kedelapan, mempelajari bagian diskusi dan analisis manajemen dari laporan tahunan dan opini auditor untuk menentukan opini manajemen mengenai masa depan perusahaan dan mengidentifikasinya adanya masalah-masalah akuntansi yang cukup besar. Kemudian ada manajemen laba. Sebagai upaya yang dilakukan oleh pejabat korporat untuk mempengaruhi laba jangka pendek yang dilaporkan, manajemen laba terjadi karena berbagai alasan, termasuk mempengaruhi pasar saham, meningkatkan kompensasi manajemen, mengurangi kemungkinan pelanggaran, perjanjian pinjaman, dan menghindari intervensi dari para regulator pemerintah. 5 teknik manajemen laba yang disebutkan mengancam integritas pelaporan keuangan, yaitu yang pertama taking a bet, yang kedua creative acquisition accounting, yang ketiga cookie jar reserve, yang keempat penyalahgunaan konsep materialitas, dan yang kelima pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Kemudian ada pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Manipulasi laba yang bertujuan untuk menipu para investor dan kreditur merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan. Berikut daftar yang mengidentifikasi beberapa hal yang menandakan adanya potensi kecurangan. Yang pertama, dewan direksi yang sebagian besar merupakan orang dalam perusahaan. Kedua, kompensasi manajemen yang dikaitkan dengan harga sahamnya. Ketiga, seringnya terjadi pergantian auditor. Keempat, perputaran personil inti yang cepat. Kelima, memburuknya laba. Keenam, pertumbuhan cepat yang tidak biasa. Ketujuh, kurangnya modal kerja. Kedelapan, kebutuhan untuk meningkatkan harga saham agar dapat memenuhi proyeksi laba yang dibuat oleh analis. 9, tingkat hutang yang sangat tinggi. 10, kekurangan kas. 11, perjanjian pendanaan di luar laporan posisi keuangan yang penting. 12, keraguan terkait kemampuan perusahaan untuk tetap melanjutkan usaha. 13, adanya investigasi oleh SEC atau badan regulasi lainnya. 14, kondisi perekonomian industri yang tidak diinginkan. 15, kondisi perusahaan yang ditangguhkan atau dikeluarkan dari bursa saham. Kemudian di sini ada International Accounting Standard yang merujuk kepada IFRS nomor 15. Pada tanggal 28 Mei 2014, IASB ini mengeluarkan IFRS nomor 15 dengan judul Revenue from Contract with Customer. Pernyataan tersebut sepenuhnya dikonvergensi dengan ASEU tahun 2014 dengan judul Revenue from Contract with Customer dengan topik 606 dan berlaku untuk semua periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Pernyataan ini juga menggantikan IAS nomor 18 dengan judul Revenue dan IAS nomor 11 yaitu Construction Contract dan sejumlah interpretasi yang berkaitan dengan pendapatan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.